Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara, teman-teman semua setanah air, seperjuangan, seprofesi jadi trader saham, segrup di Uncle ya. Ini agak-agak nggak biasa gitu. Biasanya saya hari Selasa kan nggak ada request ya, tapi teman-teman tadi tahu-tahu ada yang pada request untuk dianalisa sahamnya, ya sudah nggak apa-apa. Jadi tetap saya coba bantu sebisa mungkin ya. Ya mudah-mudahan bermanfaat lah. Mudah-mudahan analisa saya bisa dimanfaatkan sama teman-teman semua ya. Nggak apa-apa. Eh Terima kasih untuk teman-teman yang udah bergabung dan meramaikan khasanah perdiskusian ya, perdiskusian di grup channel Telegram Angkelmologi ya. Sudah rame, sudah banyak diskusi gitu, jadi enak gitu, grupnya hidup ya. Mudah-mudahan eh, teman-teman masih tetap betah di grup channel Telegramnya Angkelmologi ya. Terus apa lagi ya? Oh ya, terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah mensupport eh, apa namanya channel YouTube-nya Angkelmologi. Jadi sudah alhamdulillah sudah tercapai 1.000 subscriber, sudah jam tayangnya juga sudah tercapai gitu. Jadi tinggal sedang saya daftarkan gitu. Mudah-mudahan prosesnya cepet ya, untuk nyari recehan lah di ini di YouTube gitu ya. Mudah-mudahan cepet prosesnya ya. Tetap tetap dukung channel YouTube-nya Angkelmologi ya. Untuk yang teman-teman yang belum subscribe, silahkan bisa di subscribe. Kalau teman-teman yang ingin join ke grup diskusi Angkelmologi, silahkan, ada linknya di deskripsi saya cantumkan gitu. Nanti saya kasih linknya untuk join ke channel Telegramnya Angkelmologi ya. Seperti yang tadi saya bilang ya, ini edisi 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 spesial gitu. Karena memang sebenarnya bukan bukan jadwalnya, tapi nggak apa-apa, tetap 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 saya coba bantu gitu selama saya masih bisa. Dan pas lagi ada waktu ya oke, nggak apa-apa. Tapi pas memang bener-bener saya lagi nggak bisa ya, saya mohon maaf kalau misalnya memang teman-teman ada request terus saya nggak bisa bantu analisanya ya. Itu aja. Sekalian saya mau iklan gitu kan, iklan kelas ya. Mumpung mumpung hari-hari spesial juga, ini hari Selasa, kita ada request analisa. Eh Angkelmologi ada kelas gitu, ada kelas di tanggal 1 sampai 3 Oktober 2021 gitu ya. Nah, itu nanti kelasnya ada 3 hari. Nah, nanti kurang lebih materinya ini, kalau ada tambahan juga nanti pasti saya sampaikan di kelas. Terus biayanya berapa? 500.000. Nah, teman-teman bisa bisa mendapatkan benefit live trading 1 bulan. Biasanya kita jadwal live trading itu Senin, Rabu, Jumat. Cuman di minggu ini kayaknya kalau bisa gitu ya, kalau bisa saya usahakan bisa bisa dari Senin sampai Jumat kita bisa live trading kalau pas saya lagi bisa gitu kan. Cuman kayaknya hari 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 apa ya? Hari Kamis kayaknya saya nggak bisa. Jadi Senin, Selasa kita hari ini live trading, dan kemarin juga live trading ya. Alhamdulillah pada teman-teman yang sudah pada ikut bergabung di grup online kelas 2 gitu, sudah pada cuan gitu. Alhamdulillah bisa, mudah-mudahan bisa menutup biaya kelasnya ya. Terus free rekomendasi saham 1 bulan gitu kan ya. Ya 1 bulan lebih sih sebenarnya, karena teman-teman di alumni juga sampai sekarang masih 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 saya ajakin live trading. Terus rekomendasi saham juga masih ada. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir 1 bulan habis gitu terus nanti ditinggalin, dilepas gitu. Nggak, tetap kita bantu untuk memberikan yang terbaik lah dari Angkelmologi ya. Terus konsultasi Porto silahkan, kalau mau yang masih nyangkut-nyangkut gitu bisa konsultasi sama saya, bisa japri ke saya. Terus nanti begitu teman-teman join kelas kita, jadi nanti langsung saya masukkan ke grup diskusi khusus. Ada grup diskusi khusus untuk online kelas 2 ya. Terus ada nanti juga ada grup alumni. Kalau misalnya setelah setelah kelas itu nanti teman-teman masuk ke grup alumni ya. Terus
Karena saya screeningnya pakai data saham Indonesia ya, DSI ya, nanti pasti saya kasih formula screeningnya. Terus kita biasanya ada diskusi rutin gitu, setiap 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali, lewat Zoom ya. Jadi nanti kita bisa sambil belajar lagi gitu, dan ini jadwalnya rutin, jadi bukan bukan berbatas 1 bulan atau 2 bulan. Selama kita masih ada yang perlu kita diskusikan, pasti kita bikin jadwal untuk diskusi via Zoom ini. Ya, caranya bagaimana untuk join? Silahkan masuk ke grup Angkelmologi. Nah, nanti bisa bisa langsung transfer ke rekening di sini ya, yang tertera ini ya, atas nama saya ini. Jadi teman-teman langsung aja transfer, terus konfirmasi ke saya kalau sudah transfer. Nanti saya langsung invite ke grup kelas ya. Ini nanti kelasnya bukan bukan saya membagikan video terus teman-teman apa namanya, kalau nggak ngerti baru tanya saya ya, tapi kelasnya nanti kita live Zoom. Jadi saya menjelaskan, teman-teman menyimak, kalau misalnya ada yang tidak dipahami nanti bisa bertanya gitu. Jadi lebih enak, lebih 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 terarah gitu ya. Jadi bisa bisa saya pandu juga. Nanti kalau misalnya udah selesai kelas ya, teman-teman tetap tetap bisa belajar bersama dengan teman-teman di alumni, atau bisa tanya-tanya juga ke saya. Ya, jadi sebisa mungkin saya jawab, dan sebisa mungkin kita memberikan yang terbaik untuk teman-teman, baik itu di alumni ataupun di grup online kelas 2. Ya, itu aja untuk iklannya. Langsung aja kita masuk ke pembahasan. Seperti biasa kita akan membahas IHSG dan beberapa saham-saham yang tadi di request dari teman-teman yang ada di grup Telegram Angkelmologi ya. Kita lihat dulu untuk pergerakan IHSG selama 4 hari ke belakang gitu. Jadi Senin, Selasa, Jumat, Kamis gitu kan. Kita melihatnya hijau. Jadi saran saya besok hati-hati ya, hati-hati, takutnya dia di bawah merah, takutnya di bawah merah. Ini ada sedikit gap up di sini ya. Di sini kan ada sedikit gap up gitu ya. Cuman kita nggak tahu apakah dia akan ditutup atau enggak ya, terserah inilah ya. Ada kecil gap up, ada sedikit gap up kecil di sini pokoknya. Ya, waspada kalau misalnya besok merah, teman-teman sebaiknya jauhi saham-saham yang berafiliasi dengan IHSG, karena biasanya investor asing tuh pada keluar kalau misalnya pas IHSG merah gitu kan. IHSG ini kan indikator investor asing katanya ya. Nah, tapi bisa jadi besok pagi-pagi gitu dia dibawa naik dulu, baru agak siangan gitu dia diturunkan lagi ya. Ya syukur-syukur kalau misalnya dia dibawa break ke sini bertahan gitu kan ya. Harapan kita seperti itu. Jadi dia lebih lebih bagus gitu kan. Cuman mengingat ini bulan September ya, bisa dibilang September itu kayak apa ya, 5 tahun ke belakang itu selalu merah ya. Jadi teman-teman harap hati-hati, jangan terlena dengan beberapa hari IHSG kemarin dikasih hijau gitu kan. Nanti bantingannya agak ngeri-ngeri sedap nih, kayak di sini kan langsung panjang dibanting, ini juga panjang dibanting, ini dibanting juga panjang ya. Tapi mudah-mudahan sih IHSG ini dia nggak tembus dari area support yang di bawah ini ya. Itu aja untuk IHSG ya. Kita langsung aja mulai membahas saham-saham yang di request sama teman-teman yang ada di grup di Angkelmologi. Yang pertama kita ada MLPL. MLPL nggak disebutkan ya dia punya di berapa ya. Ya saya anggap baru mau masuk ya. MLPL kalau misalnya kita perhatikan ya, dia sekarang lagi di area supportnya dia. Kalau misalnya teman-teman berani berani spekulasi buy gitu kan, silahkan buy di area 490 sampai 500 lah ya. 490 sampai 500 atau 505, 500 paling pas lah menurut saya. Nah teman-teman harus keluar pada saat kapan gitu kan, pasang SL-nya di mana. Kalau dia tutupan di bawah 485, jadi teman-teman silahkan kasih apa namanya, kasih toleransi berapa tik dari area support ini ya. Ini kan supportnya 490, katakanlah dia turun 3 tik dari area support, saya harus keluar CL, silahkan nggak apa-apa. Jadi berarti 3 tik itu 475 ya. 475 teman-teman harus keluar kalau misalnya dia tutupan di 475 ya. Target kalau naik dia ke sini
ke area 545 sampai 560. Cuman kita perhatikan aja ini dari sini kan dia hijau, agak panjang ya hijaunya, volumenya juga volumenya bukan agak lagi sih, volumenya besar. Terus di sini ada yang buang tapi ada yang ambil lagi. Ya, volumenya juga lumayan. Terus beberapa hari ke belakang dia volumenya cenderung kecil. Jadi ini ada potensi, kalau nggak besok ya mungkin lusa ya, ada potensi dia lumayan naiknya. Ya, bisa syukur-syukur bisa break ke atas 560 gitu ya. Nah, di atas 560 jadi dia sudah konfirmasi naik di atas Fibo 618-nya. Mudah-mudahan dia setelah itu lanjut lagi ke arah 610 sampai 620. Ya, itu untuk MLPL. Kita coba lihat MLPL. Masih ada distribusi ya. Ya, mudah-mudahan di area support sini dia dikumpulin, jangan sampai ke support yang di bawah sini ya. Mudah-mudahan nggak sampai sinilah. Mudah-mudahan cukup di sini dia dipantulin lagi. Oke, itu untuk MLPL. Selanjutnya ada MPOW. MPOW punya di 142. 142 MPOW. Nah, ini MPOW ini dia bisa dibilang berada di area resist yang sebelumnya ya, yang sebelumnya kita gambar gitu kan. Yang sebelumnya kita gambar. Jadi di sini MPOW kalau misalnya dia naik ya, dia kan udah di atas resist nih. Dia naik potensinya harus break dulu di area sini. Nah, 150 sampai berapa nih? Sampai sinilah 156. Ya. Dari 150 sampai 155. Kalau dia berhasil break, potensi dia lanjut naik lagi ke area 170 180 ya. Terus secara stokastik sebenarnya dia masih uptrend ya, masih bagus ya. Masih mengarah ke atas. Mudah-mudahan dia besok bisa break ke area overbought-nya. Dan hari ini sebenarnya volumenya aja yang tidak begitu besar ya. Volumenya cenderung kecil. Mudah-mudahan besok lah kalau misalnya dia di bawah koreksi gitu kan. Kalau misalnya teman-teman yang punya di 142 ya, besok dipantau. Mudah-mudahan besok dia pagi-pagi atau sesi 1 gitu dia berusaha break dulu ke area resist yang di sini ya. Tapi kalau misalnya ternyata besok di bawah koreksi gitu ke area supportnya yang di sini, ya teman-teman bisa average aja di kisaran, bentar, kita lihat range-nya. Ya sebenarnya jangan di ini juga sih, jangan di average dulu kalau besok ternyata turun gitu kan. Mudah-mudahan nggak turun sampai ARB. Area supportnya pokoknya di 111 sampai 126 ya. Kalau misalnya mau average mending di area supportnya. Jadi kalau misalnya besok di bawah turun gitu tahu-tahu ARB ya dimin aja, atau satu tick di atas ARB ya udah diamin aja biar dia turun dulu ke area supportnya, nanti teman-teman bisa average. Ya, itu untuk MPOW. Ini target naiknya terdekat ke 150 sampai 155. Kalau misalnya berhasil break ya potensi dia ke 170-an. Oke. Itu untuk MPOW. Selanjutnya ada Hope. Hope punya di 133. 133 tutupan di 129. Ya. Hope ini masih gini-gini aja, cuman kalau menurut saya ya, dia secara stokastiknya dia udah mulai bagus. Dia udah golden cross ya hari ini ya. Kalau kita lihat ya. Mudah-mudahan dia besok dia akan melanjutkan naiknya. Jadi dia hari ini bentar saya ini. Oh ya. Hari ini golden cross. Nah, mudah-mudahan besok dia berusaha naik, berusaha keluar dari dasar kolam ya. Di sini ada gap di 136 139. Teman-teman bisa perhatiin kalau punya di berapa tadi? 133 ya. 133 ya besok lah dipantau. Besok dipantau dulu. Mudah-mudahan dia besok berusaha break ke atas gap ini. Kalau misalnya dia berhasil break gitu, target selanjutnya dia ke sini. 164 sampai 172. Ya, berhasil break lagi ya.
ke area sini 206, 200-an ke atas. Oke, itu untuk hope. Kalau menurut saya sih kalau nggak besok ya mungkin lusa kali ya. Mudah-mudahan kalau misalnya ini dia nggak ada distribusi besok, kita coba lihat deh. Kayaknya diakumulasi ya. Hope nggak ada akumulasi sih sebenarnya. Bandarnya masih distribusi, tapi di sini kalau asing itu ada ngambil gitu kan. Cuman kita nggak tahu apakah ini asing beneran atau asing-asingan. Ya. Target terdekat ke sini, ke gap dulu deh, area gap 136 139. Kalau berhasil break ya lanjut lagi naik ke area sini. Syukur-syukur bisa langsung area sini gitu kan. Jadi sekali naik dia kan biasanya hope itu kan dia kenceng gitu kan. Mudah-mudahan volumenya masih belum besar kalau menurut saya, masih kecil gitu kan. Kita coba lihat dulu MA garis kita kasih. Nah, oke. Volumenya masih jauh di bawah rata-rata 20 hariannya ya, tapi secara stokastik sih sudah menarik, sudah boleh dilirik-lirik gitu kan. Kalau misalnya teman-teman yang belum punya ya tunggu aja di area-area support, barangkali dia dibawa turun lagi ke 121 gitu, 100 sampai 125. Silakan teman-teman kalau mau ngambil ya di area situ aja. Itu lebih aman. Ya. Itu untuk hope. Selanjutnya ada agro. Agro punya di 2330. Agro punya di 2330. Masih aman ya kalau menurut saya ya. Dia target terdekat dia harus break dulu di area sini 2370 sampai 2410 ya. Kalau misalnya dia berhasil break dari sini, potensi dia naik lumayan kencang. Untuk sekarang posisi dia berada di atas garis Fibo 618 ya. Dan secara stokastik juga stokastiknya sudah mulai mengarah ke atas. Volumenya juga 3 hari terakhir ini volumenya besar, volumenya lumayan. Jadi mudah-mudahan dia besok berusaha break resisten yang di sini ya. Ini kan ada nih. Nah, ini resisten 2380 sampai 2450 lah. Ya, 2370 sampai 2450. Kemudian dia berhasil breakout gitu, target selanjutnya ke 2660. Break lagi ya udah ke 2920. Syukur-syukur dia bisa all time high lagi. Ya, kita coba cek dulu untuk agro. Nah, asing ada mulai akumulasi ya, terus hari ini juga ada akumulasi besar nih. Lumayan besar ini dari bandar lokal gitu. Asing masih ada, masih pegang, dan dia punya barang besar juga. Ya, mudah-mudahan beberapa hari ke depan dia akan ngacir lagi ya. Karena sepertinya masih banyak yang pada nyangkut di area 2400, 2500. Ya, mudah-mudahan segera kejemput. Oke. Kalau punya di 2330 ya masih aman lah, masih aman. Kalau mau average ya average-nya kalau pas dia mantul dari garis Fibo 618-nya di 2240 ya. Itu untuk agro. Selanjutnya ada INCF, Indo Commodity Corpora. Nah, INCF ini sahamnya agak-agak, coba kita lihat dulu. Saya agak-agak lihat bid offernya. Kadang suka ini. Nah, bid offernya tipis-tipis kayak gini, jadi ya teman-teman kalau mau masuk sini boleh gitu kan. INCF 2 punya di 252. Cuman tetap perhatikan karena bid offernya ini sangat rawan untuk diguyur gitu kan. Kalau punya di 252, dia kan hari ini kan dia break area resistnya ya. Ini kan resist terdekatnya di sini dia. Oh, belum break ya. Pas dia berhenti di area resistnya. Hari ini ARA ya kalau nggak salah. Ya, ARA. ARA tapi dia ya gitulah. Lihat bid offernya juga, valuasinya juga 3,6 billion tuh apaan ya? Miliar ya? 3,6 miliar atau berapa?
Terus apa namanya, bit overnya kita lihat juga dia nggak terlalu tebel gitu, tipis-tipis. Banyak yang bit-bit yang fake bit, kalau menurut saya ini fake bit ya. Nah, ini kayak gini-gini nih, agak ngeri-ngeri sedap gitu kan. Ini kayak gini kan, kadang agak tahu-tahu dicabut gitu, tahu-tahu diguyur ya. Jadi agak hati-hati. Dia secara histori sempat pernah juga dia naik tinggi gitu kan. Nih kan sampai 700 juga pernah nih. Bulan apa nih? Mei 2019. April 2019. Nah, jadi ya kalau dibilang saham itu kan dia history repeat itself. Jadi dia akan kembali ke harga yang pernah dia capai sebelumnya. Ya siapa tahu ini akan ditarik naik ke sana lagi. Cuman dengan bid offer yang seperti itu ya teman-teman, saran saya agak hati-hati ya, agak rawan untuk diguyur. Oke, masih bagus sih kalau misalnya stokastik juga masih kencang mengarah ke atas, volumenya juga masih besar gitu kan. 2 hari terakhir juga volumenya besar dan kayaknya belum ada distribusi, mungkin dikit ya. Nah, ada distribusi tapi dikit. Nah, Saban ada lokal. Tapi emang akumnya juga dikit-dikit ya. Ya, jadi tetap hati-hati ya yang punya INCF. Dipantau aja besok. Mudah-mudahan dia bisa dinaikkan lagi. Target terdekatnya paling ya ke sini dulu lah. 303 nggak sampai ya. Ke area sinilah. 277 sampai 280. Lanjut break 300 sampai 303. Kurang lebih ke area situ. Syukur-syukur dia arah lagi kan bisa langsung sampai 360 atau 400 gitu kan. Ya itu untuk INCF. Selanjutnya ada Kren. Kren punya di 151. Masih aman gitu kan. Tadi kita sama teman-teman yang ada di Left Trade juga kita copet-copetan di Kren. Ambil di 145 atau 146 gitu, saya lupa. Pokoknya range area 145 atau 146 gitu. Kita TP di 150 151. Dan ternyata breakout gitu kan. Ya menurut saya bagus. Dia berhasil break ke atas gitu kan, garis Fibo 0,5-nya pas banget ya. Mudah-mudahan dia ini kan resistnya di sinilah ya. Nah pas 1 tick di atas resist, 1 atau 2 tick di atas resist. Mudah-mudahan besok dia masih lanjut dan berusaha break Fibo 0382-nya. Kalau dia break dari sini ya potensi lanjut, ada potensi ke 175 sampai 180 gitu. Ya, sampai 190 kalau dia berhasil break terus. Ya, secara stokastik juga udah bagus. Terus volume hari ini lumayan di atas garis MA 20-nya, di atas volume rata-rata 20 hariannya. Jadi dia benar-benar niat untuk dinaikkan ya. Mudah-mudahan ini stokastiknya dia besok berusaha keluar dari dasar kolam ya. Itu untuk Kren kayaknya sih di akumulasi mungkin ya, atau barangkali ada distribusi kecil gitu. Hari ini ada distribusi ya, bisa dipantau. Kalau misalnya yang punya di 151, besok target terdekat ya ke sini lah, 160 sampai 161. Ya itu target terdekat. Aduh susah amat ini ngomong. Oke, itu untuk Kren. Selanjutnya ada Hoki. Hoki punya di 208. Agak tinggi ya. Ntar kita lihat apakah dia diakumulasi. Kayaknya sih diakumulasi ya. Kita lihat dari chartnya kayak gitu sih. Sideways cenderung naiknya di situ-situ aja ya, ada akumulasi. Asing juga ada ambil gitu kan. Jadi kalau mau average biar cepat kejemput ya silahkan average saja di area support ini. Nah kalau dia dibawa turun ke sini lagi, teman-teman ambil untuk average. Syukur-syukur besok dia langsung dibawa ngegas naik. Kalau secara stokastik di sini kan dia stokastiknya dia udah naik. Nah udah naik kan, tapi dari chartnya dia cenderung datar ya, masih diakumulasi kan. Mudah-mudahan dalam beberapa hari ke depan atau besok gitu kan, dia berhasil break dari resisten yang ada di sini nih.
Target resistennya 206 sampai 210. Ya saran saya kalau punya di 208 karena dia ini kan naiknya cuman satu fraksi ya, satu fraksi. Naiknya 195, 196 gitu kan. Kan lumayan agak jauh gitu nunggunya kalau dipunya di 208. Ya kalau besok dia dibawa koreksi dulu gitu ke area 190, 189 sampai 192 gitu. Silahkan teman-teman kalau mau average ke sana. Ya, bisa diambil. Nah, kalau naik ya targetnya ke sini dulu. Break, berarti targetnya naik lagi ke 220 sampai 226. Break lagi ya sampai ke 240 target selanjutnya. Oke. Itu untuk hoki. Selanjutnya ada RANC. RANC. RANC ini punya di berapa, nggak disebutin ya, nggak disebutin, ya udah berarti saya anggapnya baru mau masuk. Nah, kalau misalnya mau masuk di RANC, saran saya di area sini aja. Nah, jangan buru-buru dulu ya. Hari ini dia candlenya seperti ini, dia turun kan, turun nggak sih, nggak ya. Kembali ke apa namanya, kembali ke ini opening, harga opening ya. Dia volumenya lumayan besar, di atas rata-rata 20 hariannya. Terus stokastiknya dia mengarah ke bawah gitu. Takutnya dia masih akan menuju ke garis 50-nya gitu. Jadi teman-teman mending tunggu di sini aja di area 2000 2100 gitu kan. Kalau mau masuk ya, kalau baru mau masuk. Target terdekat, ntar kita coba lihat dulu ke belakang ada ini enggak. Nah, enggak ada ya. Nah, target terdekatnya paling ke sini dulu. Nih. Area 2250 sampai 2350. Ya, terdekat ke situ. Kalau dia berhasil break dari situ ya bisa bikin all time high baru. Ya, kalau target all time high-nya berapa ya? Ya, kita coba deh, kita coba tarik-tarik garis. Bikin gambar. Nah, targetnya kalau berhasil break 2470 ya kurang lebih ke 2650, break lagi ya 2830. Ya, itu untuk RANC. RANC. Selanjutnya ada apa nih? Asri punya di 182. Nah, Asri punya di 182. Dia sudah berhasil break dari resisten ya. Resisten yang kemarin kita gambarkan di sini kan, 179 180 gitu kan. Dan dia berhasil terlewati dan bertahan gitu kan. Mudah-mudahan besok dia ada potensi lanjut lagi ke 190 sampai 193. Ya. Di sini stokastik masih mengarah ke atas, volumenya besar. Jadi teman-teman yang punya di 182 besok kalau dibawa turun gitu ya, dibawa turun jangan langsung panik. Kalau mau average ya average aja. Kalau misalnya apalagi kalau dia dibawa turun sampai ke area sini ya 174 sampai 177, silahkan average dulu. Oh tapi masih dekat ya 182. Ya udahlah nggak apa-apa. Nggak usah average dulu, nggak apa-apa. Nah, selama dia masih ini support kritisnya di sini kan. Ini mah cuma support minor. Support kritisnya sebenarnya di sini, tapi kalau dari 182 ke bawah sini kan lumayan nih. Agak lumayan minusnya kan. Average-nya di area sini kalau misalnya dia bawa turun ya. Di area 168 171. Ya, itu area support. Beberapa hari ke belakang kemarin itu dia berhasil mantul dari area support. Mudah-mudahan itu di sini dia akan bikin base baru ya. Dia turun koreksi gitu kan di sini tapi nggak melewati 175. Jadi di sini terus mantul lagi, break. Cus naik lagi ya 190 193. Itu target kalau naik. Kalau misalnya berhasil break dari sini ya targetnya agak jauh ya. Ke sini ya 200-an. Nah, nih 200-an nih targetnya. Oke, secara mana tadi? Kalau kita lihat dari secara stokastik sih udah masih bagus ya. Masih bentar, saya keluarkan dulu.
Saya keluarkan dulu stokastiknya. Nah, dia masih bagus. Golden Cross hari ini mengarah ke atas, volume besar ya, mudah-mudahan besok lanjut ya. Itu untuk ASRI. Selanjutnya ada LPKR. LPKR. LPKR punya di 190. Why. Agak-agak jauh juga ya 190. Pas dia di area resist yang di sini. Nah, besok dipantau ya. Besok dilihat. Hari ini kan volumenya besar. Kalau misalnya dia besok dibawa koreksi ke area sini. Area sini nih. Nah, 145 sampai 154 gitu. Average aja. Kalau saran saya average, mending average karena 190 agak lama ya. Tapi kalau misalnya sabar ya nggak masalah sih. Kalau misalnya teman-teman sabar gitu kan, menunggu gitu kan. Dia besok misalnya arah gitu kan baru kejemput tuh 190 kayaknya ya. Coba misalnya dia opening di sini. Nah, udah bisa cuan sih kalau arah malahan. Ya. Ya kalau misalnya sabar sih nggak masalah dengan minus yang ada di Porto. Cuman kalau dilihat dari stokastik sih dia udah oke. Dia golden cross ya. Mendekati atau golden cross, ini kayaknya udah golden cross. Mudah-mudahan dia golden cross, volumenya besar. Berkali lipat dari volume 20 hariannya. Kayaknya di sini nih diakumulasi dia. Nah, di area sini itu diakumulasi. Kita coba lihat LPKR. Nah, ada ini ya. Ada akumulasi di sini lumayan besar. Jadi mudah-mudahan teman-teman yang punya di 190 kejemput tanpa average ya. Tapi kalau misalnya dia besok dibawa koreksi gitu, silahkan mau average ya average aja nggak apa-apa biar cepat kejemput. Jadi kalau naik dia nggak sampai 190 gitu. Average kita udah turun sampai 170-an gitu kan lumayan. Kalau misalnya naik sampai 190 kan udah profitnya lumayan. Ya, itu untuk LPKR. Selanjutnya ada CAK. CAK punya di 89. CAK ada di 89 berarti baik close ya. Ya besok dipantau ya. Soalnya kebiasaan CAK itu habis naik kenceng merah. Mudah-mudahan besok enggak sih. Mudah-mudahan besok hari ini kan dia gagal break dari area resistennya kan di sini kan. Nah, ini kan tadi kan gagal break, dia sudah sempat mencoba untuk breakout gitu tapi akhirnya dibawa turun lagi. Jadi agak-agak gimana ya? Agak-agak ngeri-ngeri sedap juga ini. Kebiasaannya CAK kan seperti ini. Hijau tinggi gitu kan, merah. Ya takutnya seperti itu. Mudah-mudahan sih enggak. Tapi kalau misalnya teman-teman di bawah merah dan mau average ya average-nya di area sini aja di area enggak ke ini ya. Nah, di area sini aja. Baru teman-teman mempertimbangkan untuk average. Tapi kalau belum dibawa ke sini ya teman-teman santai aja dulu gitu kan. Besok deh dipantau ya. Kalau misalnya dia berhasil breakout bertahan di 9293 gitu kan. Potensi dia masih lanjut. Dia ada history gitu kan. Ada history bisa sampai ke 100. Terus bisa sampai ke berapa nih tertingginya. Wow. Tinggi itu nah bisa sampai 500 malah. Ya, mudah-mudahan siapa tahu dia dibawa ke sana lagi. Oke. Secara garis stokastik sih udah, kalau menurut saya sih udah oke. Nih, hampir golden cross. Besok bisa dipantau. Biasanya CAK ini kan volatilitasnya lumayan tinggi, bisa enak untuk copet-copetan juga. Ya. Kita lihat dulu coba CAK. Nah, masih ada akumulasi. Jadi besok dipantau yang punya di 89 ya tadi ya. CAK ya punya di 89. Oke, selanjutnya ada IMJS punya di 555. IMJS punya di 555 masih aman, masih ini ya. Masih cenderung aman gitu kan. Tapi kalau misalnya teman-teman nanya
saya harus average di mana? Average-nya pas pas dia dibawa turun ke area sini aja. Nah, kalau dia nggak dibawa turun di area sini ya udah biarin, nggak usah diapa-apain dulu. Secara stokastik dia mengarah ke bawah, betul mengarah ke bawah, tapi dia masih berada di garis 50-nya. Jadi masih ada potensi dia up. Kalau misalnya dari trennya kan dia masih up. Entah ini tren jangka panjang atau jangka pendek atau jangka panjang gitu kan. Tapi masih up dia, masih berada di atas. Dan hari ini dia turun itu nggak ada volume. Volumenya kecil. Ya, jadi mudah-mudahan besok kalau bisa dia opening gitu kan dibawa turun ke bawah sampai 520 dipantulin lagi ya. Teman-teman kalau mau average di area sini aja. 520 sampai 525. Target terdekat ya ke sini dulu. Sini deh 575. Kalau misalnya berhasil break high yang di sini ya potensinya ke sini. Ya, 605 sampai 620. Nah, oke. Itu untuk MJS. Selanjutnya ada Friend punya di nggak disebutin. Friend ini seperti yang saya bilang di video sebelumnya ya, takutnya ini momentumnya sudah habis itu. Cuman beberapa hari ini dia ditahan di area support, nggak tahu sama siapa ya. Coba kita lihat Friend. Apakah sudah ada akumulasi atau belum gitu. Belum ada, masih distribusi ya yang lokal mah. Asing beberapa hari ke belakang ada ambil, ada apa namanya? Ada akumulasi. Nah, Friend ini kalau misalnya dia kita mau ambil, teman-teman mau ambil ya, tunggunya di area supportnya ini aja, 112 sampai 115. 115. 112 ya mendekati bawahnya support lah. 112, 114 gitu kan. 113. Silakan teman-teman kalau mau berani spekulasi buy silakan. Hari ini volumenya besar. Kalau dia dari candlenya sih dia beli terus jual lagi ya. Target kalau naik terdekat paling ke sini. Ke berapa nih? 125 lah ya. 125 kalau misalnya dia berhasil break 125 ya potensi lanjut ke 128. 128 break ya, potensi lanjut lagi ke 136. Break lagi ya 144. Ya, ini garis Fibo-nya. Kita jadikan sebagai resisten. Atau kita menggambar manual seperti ini juga nggak apa-apa. Ya, itu untuk Friend. Selanjutnya ada Hope. Oh, Hope tadi di depan udah ada ya. Nanti bisa dilihat aja yang Hope yang di depan tadi. Breeze selanjutnya Breeze. Breeze punya di 2100 masih aman kalau kita melihat dari stokastiknya sih masih oke. Kita masih bisa lah keep Breeze. Dia hari ini kan gagal break dari resistennya kan di sini di 2140 sampai 2170. Tadi ngetes resist tapi akhirnya dia gagal. Mungkin ada potensi dia dibawa koreksi lagi ke area sini ya. Nah, kalau misalnya mau ngambil lagi, mau average ya punya di 2100 mah masih aman. Kalau menurut saya nggak usah di average dulu deh. Kecuali dia turun sampai support yang di sini ke 2010 gitu ya. Teman-teman silakan average kalau mau average. Ya, ini area average-nya aja. Di sini aja. Nah, target terdekat ya break dulu di area 2170 gitu kan. Break dulu di atas 2170 bertahan. Target selanjutnya ke sini 2220 sampai 2250. Break lagi ya. Ini target selanjutnya nih yang saya garis-garisin. Kalau secara stokastik sih masih oke kalau menurut saya ya. Dia masih berada di atas dasar kolam kan. Masih mengarah ke atas juga. Ya, itu untuk Breeze punya di 200, enggak usah diapa-apain dulu enggak apa-apa. Selanjutnya ada TOWR. Tower Sarana Menara Nusantara. Saya malah lebih tertarik sama Tebik. Tebiknya tadi kalau nggak salah ya agak-agak lumayan.
TOWR. Nah, kayaknya kemarin udah ada yang nanya ya. Saya suruh ambil di area sini kan, bener kan kejemput. Nah, ini kejemput nih area sininya. Punya di 1373. 1373. Oh, udah ini ya, udah hasil average ini ya. 1373 tuh. Ini deh support kritisnya dia di sini nih. Nah, mudah-mudahan dia dipantulin dari area sini ya. Karena kalau kita melihat dari garis stokastiknya dia mengarahnya ke bawah, menuju ke bawah menuju atau dia ingin mantul di area garis 50-nya di stokastiknya. Ya. Paling ya ke area sini, ke area support sini dipantulin lagi. Volumenya makin ke sini makin berkurang. Mudah-mudahan kalau misalnya dia turun lagi ke sini dipantulin ya, target naik terdekat ke sini 1390 sampai 1405. Break lagi berhasil breakout gitu kan, dia potensinya ke sini. 1465 sampai 1480. Ya, itu untuk TOWR. Selanjutnya ada WH. Cakep ini WH nih. Aduh. Tadi pada nyopet-nyopet, tapi saya nggak ikutan. Punya di 224. Pantau aja besok. Kalau saran saya, kalau misalnya dia besok opening dia misalnya dia opening naik gitu kan, terus dia dibawa turun lagi ke harga close hari ini, saran saya mending keluar dulu ya. Ini kan kebiasaan WH-nya ya, kita pelajari juga kebiasaan sahamnya seperti apa. Kalau kayak gini kan dia arah gitu kan, terus besoknya juga arah lagi, besoknya dibanting banting, terus arah lagi, dibanting lagi, naik lagi, dibanting lagi, sampai hari ini baru dia arah lagi ya. Arah nggak sih ini? Arah kayaknya, arah lagi ya. Mudah-mudahan besok besok dia ada arah dulu gitu kan, arah naik dulu gitu kan, teman-teman keluar dulu gitu. Kalau secara histori kan dia lumayan juga, pernah sampai ke sini ya, 255 terus breakout paling targetnya ke 276, breakout lagi targetnya ke sini 294 sampai 300 ya. Itu untuk WH. Kita coba lihat WH. Nah, asing ada akumulasi, cuman saya nggak tahu ya ini asing beneran apa asing-asingan. Karena asing biasanya nggak mau masuk saham-saham lini ketiga gitu kan. Tapi ini WH ini lini keberapa nih? Second liner atau lini ketiga ya? Dipantau aja besok ya, targetnya tadi yang saya sebutkan. Oke. Selanjutnya ada BKSL. BKSL sedang kencang-kencangnya, padahal sedang ada masalah ya. Apa karena menang gitu kan? Nah, di sini kan akumulasi. Nih akumulasi. Geraknya di situ-situ aja gitu kan. Terus di markup, koreksi, naikin lagi. Nah, ini naiknya udah 3 hari. Dan dia berhasil break di atas area resistennya dia di 7071. Nah, besok dia potensi ada potensi dia bakal tes ke area resist yang di 77 sampai 80. Cuman takutnya kalau misalnya dia besok dibawa naik lagi gitu, kena UMA, takutnya seperti itu. Ya ada potensi juga koreksi gitu kan. Tapi kalau misalnya teman-teman di bawah koreksi ya jangan panik. Kalau misalnya dia memang koreksinya volumenya kecil gitu kan, dia nggak volume buangan, ya teman-teman jangan buru-buru CL atau jangan buru-buru average ya. Itu saran saya untuk BKSL. Targetnya kemana? Terdekatnya ke sini 77 sampai 80. Oke. Lanjut ya. Lanjut ke Yellow. Yellow punya di 470. 470 di sini ya. Padahal kemarin saya ya di video kemarin juga ada yang nanya kan kalau salah ya.
area buy-nya kalau di bawah koreksi ya ke sini aja, tungguin aja di sini gitu kan. Nah, dia akan kejemput tadi kalau misalnya teman-teman nunggu di area 454 itu kejemput. Eh, Volumenya hari ini kecil gitu kan. Volumenya kecil. Kalau menurut saya masih masih oke ini untuk yellow ya. Tapi kalau misalnya besok dibawa turun lagi ke area sini, ke area yang kemarin saya sarankan untuk beli gitu kan. Ya teman-teman bisa average, bisa pertimbangkan untuk average kalau punya di 470. Ya kalau dibawa ke 440, 444 kan lumayan dalam tuh. Silakan teman-teman pertimbangkan untuk average. Yellow ini kan kalau sekali naik dia kan lumayan dia naiknya ya. Bisa sampai arah gitu kan. Terus naiknya juga volatilitasnya dia tinggi. Kita coba lihat dari segi bandar-bandaranya. Yellow. Aduh. Nah, ada akumulasi hari ini. Asing juga ada masuk. Ya mudah-mudahan kalau nggak besok beberapa hari ke depan lah. Tapi sepertinya menurut saya sih masih diakumulasi ini. Dia besok masih ada koreksi lagi gitu kan. Baru beberapa hari cus naik. Ya, target kalau naik ya break dulu area 480. Kalau dia berhasil break ya target selanjutnya ke area sinilah 500 gitu kan. Ya, kurang lebih ke sana. Ke area 500. Hari ini udah sampai sih sebenarnya. Cuman dia nggak kuat bertahan gitu, akhirnya dibawa turun. Ya, itu untuk yellow. Selanjutnya ada elmas. Lemas punya di 120. Ya, ini juga pergerakannya lemas nih. Punya di 120 ini kapan nih? Hari ini ya? Pas di hike-nya di HK. Pas di hike-nya di HK deh. Agak hati-hati karena volume jual ya, ini banyak yang jualan ya. Sebenarnya dia balik lagi ke area supportnya. Supportnya di sini ya, di 107 sampai 111. Kalau besok dia dibawa turun lagi ke area situ, kalau punya di 120 saran saya sih mending average. Average di area 107 sampai 110 lah ya. 107 sampai 110. Sekarang teman-teman average. Target terdekatnya ke sini. 125 sampai 127. Ya. Itu untuk elmas. Kita coba lihat deh. Elmas. Nah, masih ada distribusi, belum ada akumulasi ya. Jadi agak hati-hati teman-teman ya. Takutnya dia dibawa jebol support gitu kan, turun sampai ke bawah 100. Ya, takutnya seperti itu. Kalau secara stokastik sih dia masih apa ya? Masih mengkhawatirkan juga sebenarnya. Ini kan agak mulai bengkok, mulai mengarah ke bawah gitu kan. Takutnya besok dia dibawa turun gitu. Ya mudah-mudahan enggak sih. Oke, itu untuk elmas. Selanjutnya ada WOWS. WOWS punya di 60. Aduh. WOWS punya di 60. Nih, kalau kita lihat ya. Aduh, maaf. Nguap. Ini kan saham itu habis tidur gitu berapa 1 bulan ya kalau nggak salah, 1 atau 2 bulan gitu kan, habis tidur bangun gitu, tahu-tahu naik kenceng, berani masuk. Kalau saya sih sebaiknya untuk copetan kalau yang kayak gini tuh, karena kalau dia dibawa turun lagi takutnya dia dibawa turun lagi ke area gope. Memang sih kalau kita lihat dari bentuk candle dan volumenya hari ini juga volumenya kecil gitu kan. Terus volume yang kemarin juga belum buang semua, tapi kita nggak tahu di dalam itu siapa. Apakah masih banyak bandar ataukah sudah banyak retail? Takutnya kalau retail gitu kan, kebanyakan retail di dalam itu kurang bagus. Nggak ada yang maintain harga. Ya kalau secara dilihat dari ini sih mudah-mudahan benar masih akumulasi gitu kan. Paling besok dibawa turun lagi ke area 52 gitu, 51, 52. Nggak sampai ya. 53 lah, 53, 54 gitu kan. Kalau mau average ya silakan teman-teman average aja kalau punya di 60. Soalnya kalau di 60 kan dibawa turun 4 tick aja udah lumayan tuh, kerasa tuh. Udah berapa persen kan. Apalagi kalau besok dibawa turun lagi gitu. Takutnya gitu. Target kalau naik paling ya ke area sini dulu.
Dia break dulu deh ke sini. Dia belum pernah break. Belum bisa bertahan di atas area ini. 5859. Ini kan karakter saham gocap ya bisa dibilang. 50 resistennya di 51. Nah, 51 resisten selanjutnya di 57. 57 berhasil naik ya 61, 61. Dia berhasil breakout ya potensi ke 70. Gitu aja. Ya, ini resist selanjutnya. Gitu aja. Ya, itu untuk WOWS. Selanjutnya ada JAST. JAS. Ya, ini juga yang ngasih cuan tadi pagi itu. Kayak tadi pagi masuk gak sih JAST? Oh, JSKY. Bukan JAST. JAST mah kemarin ya. JAST punya di 200. 200. Hari ini di bawah ARB enggak ya? Lumayan ya 8 tik ya. Kalau dia besok di bawah turun lagi nih ke area sini ya, ke area ini nih. 182 gitu. Teman-teman mau average ya, average-nya di area situ aja. Ya. Tapi kalau nggak dibawa turun ke area sini ya, biarin aja. Pokoknya average-nya di area supportnya di sini aja. Oke. Kalau misalnya dia besok naik gitu kan, targetnya terdekat ke 208 dulu. Kalau berhasil breakout ya potensi lanjut ke 222 sampai 226. Breakout lagi ya 234 sampai 240. Ya, itu untuk JAST. Tapi kalau kita melihat dari secara stokastiknya mengarah ke bawah dan volume hari ini juga lumayan sih. Dia dari open terus ditarik ke bawah. Dari harga open nggak sempat naik gitu kan, udah ditarik ke bawah. Ya, volumenya lumayan. Di agak-agak waspada juga teman-teman ya JAST. Nah, ada distribusi. Ya. Oke, udah semua ya kita bahas ya. Kita coba lihat deh. Ada lagi nggak? Nah, udah ya. Udah nggak ada lagi request yang ada di grup gitu kan. Oke, untuk sesi analisa bareng Uncle kali ini saya cukupkan sekian ya. Ini spesial ini hari Selasa ya. Nggak apa-apa. Pokoknya sebisa mungkin saya membantu teman-teman yang memang perlu perlu masukan dari analisa. Kalau misalnya analisa saya tidak sesuai harapan ya mohon maaf, harap dimaklumi gitu kan, karena bisa jadi analisa saya dengan orang lain bisa berbeda. Ya, itu aja pesan dari saya. Kalau misalnya teman-teman yang mau ikutan request saham-saham untuk dianalisa ya silahkan join ke grup Uncle Mologi ya. Ada linknya di deskripsi saya cantumkan. Oke, sampai jumpa di sesi selanjutnya. Kalau misalnya teman-teman berminat di ikutan kelas ya silahkan daftar aja kelas yang ini ya. Itu aja dari saya. Sampai ketemu di sesi analisa bareng Uncle selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.